Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu lagi dalam renungan pada saat ini. Kiranya saudara dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Renungan yang saya ambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Saya bacakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh yang seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya beranjak dari kedua ayat ini. Yang pertama, bagaimana kita supaya dapat berdoa dengan baik, bagaimana kita supaya dapat mengasihi dengan baik. Jadi judul renungan, berdoa dan mengasihi. Dikatakan dalam ayat ini, kuasailah dirimu supaya kita dapat berdoa, supaya kita tenang. Rupanya untuk hal yang terpenting dalam unsur berdoa, ketenangan dan penguasaan diri. Hari-hari ini banyak kita terganggu oleh hal-hal yang di luar dari diri kita, kesibukan kita, gadget yang kita pegang, dan seterusnya. Itu menghalangi kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sedikit banyaknya terhalang hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena itu menjelang akhir zaman ini, saudara, kita harus menguasai diri supaya kita perbanyak untuk berdoa. Saudara, kita boleh bayangkan Tuhan datang di bilik doa kita. Tetapi sementara kita tidak konsentrasi untuk berdoa. Dia Raja, Dia Tuhan, Dia pemilik dunia dan surga. Dia Allah yang agung, datang secara pribadi di kamar, di bilik saudara untuk menemui saudara. Tetapi kita acuh tak acuh, kita sibuk sana, kita sibuk sini, kita tidak berdoa dengan tekun. Karena itu firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu. Kita perlu berikhtiar menguasai seluruh kehidupan kita, pikiran kita, hati kita, untuk kita datang bersujud di hadapan Tuhan. Dan Dia Allah yang baik. Dia senang kalau kita duduk seperti Maria duduk di kaki Tuhan Yesus. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-8, supaya kita bisa berdoa dengan baik, yaitu kita harus penuh dengan kasih. Banyak firman Tuhan berkata, kita terhalang doa kita karena kita tidak ada kasih. Misalnya dengan suami istri. Firman Tuhan berkata, kadang terhalang doa kita karena suami tidak mengasihi istri. Karena istri tidak mengasihi suami. Ada benturan, ada selisih paham, tidak dibereskan terlebih dahulu. Kata firman Tuhan juga yang lain, kalau ada sesuatu di dalam hatimu, engkau membereskan dulu kepada orang itu, baru masuk ke ruang doamu, engkau berdoa, baru didengar oleh Tuhan. Karena itu firman Tuhan dikatakan dalam ayat ini, kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita tidak kompromi dengan dosa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi dosa jangan disebar-sebarkan, jangan digosipkan. Itu artinya menutupi. Dosa cukup berhenti di saya. Kekurangan orang lain, dosa orang lain cukup berhenti di saya. Saya tidak boleh sebarkan kepada istri, kepada anak-anak, kepada jemaat, kepada tetangga, kepada tetangga. Cukup di saya berhenti. Supaya orang itu tidak semakin menyebar dosanya. Biar Tuhan dengan Dia yang berurusan. Dan kalau kita peduli dengan orang itu, kita datang ke rumahnya, kita nasihati supaya dia bertobat. Itu yang benar, bukan disebar-sebarkan. Karena itu firman Tuhan berkata, hiduplah di dalam kasih, dan kasih itu menutupi dosa. Kepada siapa engkau menyebarkan dosa, segera minta ampun, karena Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Supaya doamu didengar oleh Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasai dirimu supaya engkau dapat berdoa. Dan yang kedua, hiduplah penuh dengan kasih supaya doamu dijawab oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih kami sudah mendengarkan renungan yang singkat. Bagaimana kami hidup di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kami harus semakin banyak berdoa dan menguasai diri kami. Yang kedua, kami harus semakin penuh dengan kasih terhadap semua orang. Kami berjanji tidak akan bergosip, tidak akan menyebar-nyebarkan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami semuanya. Haleluya. Amin. Shalom, terima kasih saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari-hari Paskah, datanglah ke gereja besok merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.